Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Kali ini kita ada sedikit pembahasan tentang yang namanya porting. Jadi kita sama-sama belajar tentang yang namanya porting. Porting itu apa sih? Porting itu kan diambil dari bahasa Inggris. Port itu lubang, ing itu nggak tahu ya apa ya, intinya ya gede ini lubang lah. Jadi apa yang pertama fungsi dari porting, apa keuntungan dari porting? Jadi gini teman-teman, porting itu adalah memperbaiki aliran udara atau aliran gas yang masuk ke ruang silinder atau ruang bakar. Porting adalah untuk memperbaiki aliran udara atau aliran gas yang masuk ke ruang bakar sebelum diledakkan oleh busi. Sebelum diledakkan. Jadi namanya motor bakar itu motor yang menggunakan bahan bakar sebagai penggerak untuk memutar kruk as. Jadi semakin banyak gas atau udara yang dimasukkan ke ruang bakar, terus dikompres nih oleh piston, dipadatkan oleh piston, terus dipercikanlah api di busi. Semakin banyak udara yang dikompres, otomatis nanti ledakannya itu bakal semakin besar. Jadi teori porting seperti itu teman-teman, memperbaiki aliran udara biar udara yang masuk ke ruang bakar atau ke silinder itu dia lebih banyak, otomatis nanti ketika busi memercikan api, duar, itu nanti akan mendorong piston lebih kencang daripada standar. Walaupun banyak faktor lain, bisa dari noken as, pengapian, kompresi dan lain-lain, tapi ini salah satu penentu motor dengan performa yang bagus. Jadi gini teman-teman, pada dasarnya kalau motor standar itu dia lubang portingnya kecil, apalagi contohnya seperti Tiger. Walaupun dia klepnya menggunakan 31,5, cuma kalau teman-teman ukur lubang porting Honda Tiger itu hanya kalau nggak salah itu 26 atau 27. Jadi lubang area ini cuma 26 teman-teman. Jadi memang kalau motor Tiger itu performanya dibatasin. Jadi udara yang masuk itu memang sengaja dibatasin dan masih bisa dimaksimalin dengan cara porting ini teman-teman. Karena apa? Mungkin kalau motor-motor Tiger itu diproduksi untuk motor-motor keperluan touring, biar BBM-nya irit, makanya pabrikan membuat lubang porting kecil. Dan kadang ada finishingnya di bagian sini antara seating klep dengan lubang porting itu dia nggak sejajar atau nggak rata. Kalau head produksi massal itu biasanya nggak di finishing ya, karena memang kalau di finishing itu ada tambahan proses, jadi nanti costnya bakalan lebih mahal. Makanya kita bisa perbaiki alirannya dengan cara di porting seperti ini teman-teman. Terus rumus porting itu sebenarnya mudah teman-teman. Pertama-tama rumusnya itu mudah. Jadi teman-teman cukup wajib tahu ukuran klep
wajib tahu ukuran klep. Misalnya nih, klep Tiger ini kan 31,5. Jadi teman-teman bisa kurangin 3 mili. 31,5 dikurang 3 mili. Jadi anggap aja 28. Kita bulatkan aja biar gampang ukuran portingnya, berarti kita perbaiki jadi 28. Jadi kalau porting standar Tiger, kalau nggak salah di area ini nih teman-teman, area ini itu kalau standarnya kalau nggak salah 26 apa 25 itu kalau nggak salah. Nah jadi kita perbesar area ininya jadi 28. Jadi kalau kita perbesar, otomatis nanti udara yang masuk bakalan lebih banyak karena udah kita perbesar pintunya. Ibaratnya ini anggap aja sebuah pintu teman-teman, sebuah pintu. Udara anggap aja sebuah orang yang akan masuk ke pintu. Jika pintunya besar, otomatis orangnya yang masuk akan banyak. Tapi jika pintunya kecil, orangnya yang masuk pasti akan berdesak-desakan. Bahasa kasarnya seperti itu. Jadi kalau kita perbaiki alirannya, nanti otomatis udara yang masuk akan semakin banyak. Terus bakalan dikompres oleh piston ke area kubah dan nanti diledakkan oleh busi. Jadilah ledakan yang akan mendorong piston menjadikan sebuah putaran. Jadi prinsip dasar mesin itu seperti itu teman-teman. Cara menaikkan tenaga mesin atau menaikkan performa mesin ya dengan cara seperti ini teman-teman. Karena ini motor bakar, ya gimana caranya kita memperbaiki proses pembakaran. Jadi ya dengan cara porting, merubah noken as, atau merubah titik pengapian, atau memadatan kompresi. Itu salah satu cara membuat performa mesin naik. Jadi nanti kalau udah di porting seperti ini, terus kita rubah juga noken as, otomatis nanti udara yang masuk akan semakin lebih banyak dan menghasilkan tenaga yang lebih pastinya. Jadi kalau noken as ini adalah otaknya dari buka tutup klep atau yang mengatur banyaknya udara yang masuk, banyaknya udara yang mengatur banyaknya udara keluar masuk. Jadi noken as semakin tinggi lift akan semakin bagus di putaran atas. Semakin tinggi lift dan durasi akan semakin bagus tenaganya di putaran atas. Semakin rendah durasi ataupun liftnya akan semakin bagus tenaga di putaran bawah. Jadi makanya motor-motor standar itu lift noken asnya itu rendah, dia rata-rata rendah karena memang pabrikan itu mengejar efisiensi. Jadi biar bahan bakarnya irit, yang pertama irit, terus tenaga di putaran bawah itu dia bagus walaupun mengorbankan tenaga di putaran atas. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang biasanya itu malah mengejar putaran atas atau RPM atas, tenaganya melimpah. Jadi menggeser tenaga ke putaran yang lebih tinggi.
Jadi caranya ya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa melakukan porting, terus merubah noken as dengan lift yang lebih tinggi, dan merubah juga durasi noken as yang lebih tinggi. Saya praktekkan teman-teman. Jadi yang dinamakan lip ini, yang dinamakan lip noken as ini seperti ini teman-teman. Lip itu adalah naik, lip adalah naik. Misalnya motor standar lipnya misalnya 5 mili, teman-teman bisa lihat klepnya kita posisikan kurang lebih mengangkat sekitar 5 mili. Jadi lip 5 mili, kalau kita rubah lipnya jadi 8 mili, otomatis klep yang terbuka akan semakin tinggi, atau otomatis klep yang terbuka akan semakin tinggi. Jadi kalau klep terbuka semakin tinggi, otomatis nanti udara yang masuk itu bakalan lebih banyak. Kalau lebih banyak udara yang masuk, nanti efeknya pun bakal menimbulkan ledakan yang bagus juga. Jadi teori mesin itu sederhana, intinya semakin banyak udara yang masuk pasti akan menimbulkan ledakan yang luar biasa. Walaupun masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi selain noken as. Terus yang namanya durasi itu bisa diartikan lamanya terbuka klep. Durasi sama dengan lamanya terbuka klep. Jadi kalau klep standar itu durasinya kecil, jadi klepnya itu cuma terbuka seketika. Jadi terbuka seperti ini, seret langsung nutup, dia cepet bukanya. Kalau durasinya kecil itu dia nanti bakalan bagus di RPM bawah, terus suara langsamnya lembut. Makanya rata-rata kalau motor balap itu langsamnya dia putus-putus. Karena apa? Karena durasinya besar. Jadi RPM bawah dia tidak efektif, terlalu kaya atau terlalu banyak bahan bakar yang masuk ke ruang silinder. Makanya pembakarannya dia kurang bagus di putaran bawah. Tapi ketika kita geber di putaran atas, menengah ke atas, dia tenaganya sangat besar. Jadi tenaganya sangat bagus. Makanya motor sekarang itu, contohnya Yamaha nih, dia mengadopsi noken as dengan teknologi VVA atau variable valve, atau kalau bahasanya noken asnya bisa berubah-ubah. Kalau mobil itu VVTi. Jadi ketika RPM bawah, lipnya yang terangkat, lipnya dia pendek, klepnya terangkat sedikit. Cuma kalau putaran atas dia klepnya terangkatnya banyak. Karena noken asnya kalau Vixen ataupun R15 yang VVA itu dia punya 3 noken as. Jadi ketika RPM bawah, noken asnya menggunakan lip rendah. Ketika RPM atas, dia pindah ke lip noken as lebih tinggi dan durasi lebih tinggi. Makanya power motor VVA atau R15 itu dia bawahnya tenaganya oke, atasnya juga oke. Tapi kalau teman-teman menggunakan noken as dengan durasi besar, pasti tenaga bawahnya dia sedikit loyo, tapi tenaga tengah ke atas dia bagus tenaganya. Jadi pasti ada yang dikorbankan. Makanya kalau motor-motor balap itu biasanya tenaga bawahnya dia kurang galak, tapi tenaga atas
dan tengah ke atas dia bagus, tenaganya top. Makanya rata-rata RPM-nya harus dipancing ke RPM tengah ke atas biar tenaganya langsung keluar. Jadi seperti itu. Jadi teori porting seperti itu teman-teman. Jadi masalah ukuran porting ini kita menggunakan, pada umumnya menggunakan ukuran 85% dari diameter klep. Jadi cara gampangnya gini teman-teman. Misalnya klep in 30, teman-teman bisa menggunakan maksimal lubang portingnya di area seating ini bisa teman-teman gunakan 27. Misalnya klep innya 30, teman-teman bisa menggunakan porting di area seating ini 27. Jadi gampangnya tinggal dikurangin 3 aja lah. Kalau buat harian bisa dikurangin 4. Misalnya klepnya 35, teman-teman bisa menggunakan lubang porting di area seating 31. Kalau untuk balap bisa menggunakan 32. Jadi cara gampangnya seperti itu kalau nggak mau ngitung 85% nya dari diameter klep. Jadi kurang lebih seperti itu caranya. Terus yang X pun sama, menggunakan 85%. Cuma teman-teman di bagian sini, di bagian area knalpot, keluar ke knalpot sini, teman-teman bisa menggunakan ukuran 110% dari diameter klep. Misalnya diameter klep Tiger ini 27, teman-teman bisa buat di area sini, keluar ke knalpot, porting bagian luar bisa menggunakan ukuran 30. Jadi lebih besar daripada diameter klep nggak apa-apa yang area keluar ke knalpot. Jadi biar lancar, keluarnya lancar, karena kalau lubang keluar itu nggak apa-apa, kita porting lebih besar. Yang penting di area ini kurang lebih menggunakan rumus 85%. Kenapa menggunakan rumus 85% atau lebih kecil dari diameter klep? Jadi klep ini kan butuh yang namanya tatakan teman-teman, permukaan yang bersentuhan dengan seatingan seperti ini nih. Jadi ini nggak asal porting, kita juga masih membutuhkan ini teman-teman, permukaan ini untuk menahan udara atau bahan bakar sebelum perintah dari noken as untuk terbuka. Jadi ketika klep menutup ya harus benar-benar rapat, nggak boleh ada udara yang masuk. Kalau portingnya nanti terlalu besar, nanti klepnya yang bersentuhan dengan seatingan dia terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit, otomatis nanti ada sedikit kebocoran. Kalau nanti klepnya bocor, kompresinya biasanya nanti bakalan nggak maksimal atau bocor. Jadi kompresinya nggak maksimal atau bocor. Nanti misalnya kompresi mesinnya 11 banding 1, tapi berhubung klepnya bocor, ketika piston mengompres ruang bakar seperti ini, dia nanti nggak bakalan jadi 11 lagi, perbandingannya nggak bakalan jadi 11 karena klepnya bocor. Nanti kompresinya bisa jadi di bawah 10 atau di bawah 9. Jadi kita sia-sia. Jadi nanti motornya bakalan loyo. Dari suaranya pun biasanya udah kelihatan kalau kompresinya bocor. Suaranya dia nggak padat,
terus di engkol atau di selah itu dia enteng. Ciri-cirinya kompresinya bocor. Terus kalau di gas dari karburator, dia seperti mengeluarkan kabut dari karburator, seperti ada gas balik. Dia dari moncong karburatornya, dia mengeluarkan kabut terlalu banyak. Biasanya itu ciri-ciri setelan klep terlalu kenceng, atau portingannya atau klepnya bocor. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bagian mana aja yang perlu di porting? Jadi porting itu dia teorinya seperti selang teman-teman, seperti selang. Dia tekukannya, anggap aja ini selang. Ini selang, di sini saya ada selang. Di area manifold ini terus tembus ke sini, dia kan bengkok seperti ini teman-teman, bengkok seperti ini. Jadi gimana caranya lubang ini dia kita perbaiki selandai mungkin, teman-teman bisa lihat seperti ini. Jadi area yang boleh kita porting itu di sini teman-teman. Yang pertama kita ambil di sini. Kita lihat di sini. Yang pertama kita ambil di bagian sini. Terus kita boleh perbesar di bagian samping. Biar lubang portingnya, biar area bos klep ini nggak terlalu tipis kita papas, karena efeknya nanti biasanya bolong. Kita bisa lebarkan di samping sini teman-teman. Bisa lebarkan di samping. Jadi lubangnya sedikit oval nggak apa-apa. Kita lebarin di samping, terus naik sampai ke area ujung bertemu dengan manifold. Di area ini pun kita boleh porting, tapi kita jangan porting yang area sini teman-teman. Di area ini kita jangan porting. Area ini kita jangan porting terlalu banyak. Nanti kalau kita porting terlalu banyak, itu akan menghilangkan landainya lubang porting itu sendiri. Jadi malah jadi nggak landai. Atau landai itu gimana ya? Landai itu menekuknya nggak landai. Kalau nggak landai nanti akan menyebabkan turbulence, atau udaranya nanti bakal bertabrakan. Nanti alirannya jadi kurang bagus. Nanti masuknya udara malah justru nggak bisa lancar. Jadi seperti itu. Teman-teman bisa porting area pinggir sini atau pinggir sini. Terus area tonjolan di bos klep teman-teman bisa tipisin. Cuma kalau area ini teman-teman mending kurangin sedikit aja atau halusin aja kulit jeruknya. Kalau area sini dia boleh berbesar juga mengikuti lubang ini teman-teman. Area ini usahakan dia landai atau nggak terlalu patah, tekukannya dia nggak patah. Jadi kalau selang itu kita tekuk patah atau nggak landai, pasti airnya nyemprotnya dia nggak beraturan atau airnya nggak lancar. Jadi teorinya seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini teori-teori porting dan teori kerja noken as.
cara memperbaiki performa mesin dengan cara memperbaiki aliran udara yang masuk dan keluar. Jadi prinsip dasar motor bakar seperti ini teman-teman. Jadi jika teman-teman menggunakan mata porting, usahakan menggunakan mata porting yang seperti ini atau bulat. Jadi biar hasilnya dia enggak seperti dicangkul. Jadi kalau masih coba-coba morting itu biasanya hasilnya nanti bakal gronjalan. Gronjalan itu bahasa Indonesianya apa ya? Intinya yo kayak dipaculi lah intinya lah. Apa ya gronjalan yo? Nggak rata lah intinya. Jadi usahakan menggunakan mata porting yang seperti ini. Dia oval telur. Jadi nanti biar gampang meratakannya. Dan teman-teman jika nggak punya alat porting seperti ini, saya juga menyediakan atau menjual alat porting rakitan saya sendiri tuh. Rakitan saya sendiri harganya 340.000. Bisa untuk porting ataupun poles mesin. Kalau poles mesin tinggal diganti matanya menggunakan kain, nanti menggunakan autosol atau batu hijau. Jadi gitu aja kali ini pembahasannya. Terus jika teman-teman suka dengan video ini boleh di like ya. Kalau ada pertanyaan ya boleh komen. Ini sekedar pengetahuan saya. Jika ada yang salah ya mohon dikoreksi, atau jika teman-teman lebih pengalaman boleh komen, kita sama-sama belajar, jangan dibully. Mohon untuk dikoreksi kalau ada kesalahan. Jadi buat suhu-suhu yang udah senior takutnya saya salah ngomong ya mohon untuk dikoreksi. Saya cuma mekanik masih belajar. Jadi cuma ngasih sedikit pengetahuan buat teman-teman yang masih belajar tentang otomotif, biar kita sama-sama tahu atau memperdalam ilmu otomotif. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa subscribe. Terus saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.